Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Gimana semua kabarnya? Sehat? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan kali ini kita akan kembali membahas bab usaha energi daya, dan ini materi terakhir yaitu tentang daya dan efisiensi. Sebelumnya, yuk mari kita lihat ilustrasinya dulu ya. Di sini ada dua orang anak A dan anak B. Kalian boleh bayangkan, si anak A dan anak B ini dapat memindahkan meja sejauh 5 meter. Akan tetapi dalam memindahkan meja itu, si A dapat melakukannya lebih cepat daripada si B. Dapat dikatakan bahwa daya dari si A ini lebih besar daripada si B, karena kan lebih cepat kan si A ini. Sehingga dari kesimpulan ilustrasi di atas, daya itu merupakan kecepatan melakukan usaha atau usaha persatuan waktu. Jadi secara rumus dapat dinyatakan dengan persamaan P itu adalah daya sama dengan W usaha per T waktu. Seperti itu. Dan dari rumus ini kalian bisa otak-atik kembali menggunakan segitiga ini, bisa W daya P per ini T. Jadi kalau kalian ingin mengetahui daya, maka W per T. Kalau kalian ingin mengetahui T, maka W per P. Ini ya, ingin mengetahui T, maka W per P. Tapi kalau ingin mengetahui W, maka W sama dengan P dikali T. Seperti itu. Bisa kalian otak-atik ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal biar lebih kebayang. Di sini Ibu sudah tuliskan contoh soalnya. Ada sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin itu selama 1 jam? Watt 1 jam, oke. Karena watt itu dia satuan internasional dan biasanya second ya, maka si waktunya kita ubah dulu ke second. Jadi diketahui dayanya itu 200 watt dan waktunya itu 1 jam, kita ubah ke second. Jadi 1 jam itu 60 menit. 60 menit itu 3600 second gitu. Jadi hasilnya ini 60 kali 60 itu 3600. Nah, yang ditanyakannya itu adalah kerja. Kerja itu bisa kita sebut dengan usaha atau W. Maka yang ditanyakannya itu adalah W. Jadi W sama dengan P dikali T. Sama seperti yang tadi Ibu tulis ya. Dari sini W sama dengan P dikali T. Didapat dari kita nyari W, maka ini dikali ini gitu ya. Oke, hasil rumusnya kita tulisin dulu. W sama dengan P dikali T. Lalu tinggal kita masukin dayanya itu 2000 dan waktunya itu 3600. Kalau kita masukin sini, maka 2000 watt dikali 3600 second. Hasilnya 7.200.000 watt kali second gitu. Atau karena watt kali second itu biasa kita sebut dengan joule, maka 7.200.000 joule hasilnya. Seperti itu, mudah kan? Nah, ada juga lanjutan dari daya ini adalah efisiensi atau seefisien apa sih daya yang kita berikan gitu. Nah, di sini kita masuk ke materi efisiensi. Jadi tidak semua daya yang diberikan ke suatu sistem maka kita sebut dengan daya masukan. Yang diubah menjadi daya yang dihasilkan sistem kita sebut dengan daya keluaran. Itu dapat menghasilkan 100% atau hasilnya sama. Misalnya nih, kita memberikan daya dorong sebesar 10 Newton. Nah, yang keluarnya tuh akankah tetap 10 Newton ataukah berkurang karena adanya gaya gesekan? Gitu. Jadi
Dari sini kita bisa mengetahui efisiensi dari kinerja kita. Oke, efisiensi itu biasa kita lambangkan dengan new. Nah, rumusnya itu adalah daya masukan, P masukan, dibagi P keluaran, dikali 100%. Perbedaan dari P masukan dan P keluaran itu disebabkan oleh daya yang diberikan pada suatu sistem tidak semuanya diubah menjadi bentuk daya yang kita butuhkan. Jadi kita contohin lagi nih, daya listrik yang kita gunakan untuk menyalakan lampu itu nggak semuanya diubah menjadi energi cahaya. Jadi ada sebagian daya listrik yang berubah menjadi energi panas, sehingga ketika kita megang si lampu bohlam itu biasanya terasa panas. Nah, dari situ kita bisa menghitung efisiensinya. Nah, besar efisiensi itu biasanya antara 0% sampai 100%. Nah, di sini ada contoh soal dari efisiensi ya, biar kita makin paham. Di sini contohnya itu ada sebuah motor yang memiliki daya 1800 watt, mampu mengangkat beban sebesar 1200 Newton sampai ke ketinggian 50 meter dalam waktu 20 second. Berapakah efisiensi motor tersebut? Oke. Kita tulisin dulu apa saja yang diketahuinya ya. Jadi ada ini nih dayanya. Ada daya, lalu ada ini gaya 120 Newton, lalu ada ketinggian. Ini bisa jadi H, bisa jadi jarak S. Lalu dalam waktu 20 second ini T. Oke, kita tulis jadi ini dayanya P 1800, gaya F-nya itu 1200. Lalu ini bisa jadi ketinggian, bisa jadi jarak ya, 50 meter, dan T-nya waktunya 20 second. Nah, sedangkan rumus dari efisiensinya itu adalah new sama dengan P masukan dibagi P keluaran kali 100%. Jadi new itu sama dengan, karena di sini kita baru diketahui itu yang memiliki daya ya, yang ini masukannya. Sebuah motor memiliki daya, berarti ini masukan. Ini daya masuknya 1800. Lalu yang daya keluarannya itu kita belum diketahui. Nah, rumus dari daya keluarannya itu daya itu ada F kali S per T, itu daya juga. Lalu ada daya sama dengan F dikali V. Kalau yang F kali V itu dari ini ya, S kali T itu V. Lalu ada daya sama dengan di mana ya? Ini tempatnya. Di sini deh. Daya sama dengan W per T, atau bisa kita ganti daya sama dengan E per T. Ya Allah, udah coret-coret gimana ya, gitu ya. Nah, dari rumus-rumus ini yang ada, yang diketahuinya ini itu yang ini ya, yang daya sama dengan gaya dikali waktu, dikali jarak dibagi waktu, adanya itu. Nah, kita hapus dulu sedikit ya. Jadi ya, tadi itu yang P sama dengan F dikali jarak per waktu ini. Nah, berhubung di sini itu di atasnya udah ada daya, jadi daya per F dikali S per T. Jadi yang T ini kita bisa naikin ke atas, maka rumusnya jadi P dikali T yang ini dibagi F dikali S gitu. Ini ya, dikali 100%. Nah,
udah dapat nih rumusnya. F-nya ada ya udah diketahui, gayanya, dayanya juga udah diketahui, jaraknya itu ketinggiannya, lalu waktunya juga sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukin nilai-nilainya ya. Jadi dayanya 1800 dikali waktunya itu 20 dibagi gayanya itu 1200 dikali jaraknya itu 50 meter dikali 100%. Nah, kita kaliin dulu. Yang 1800 kali 20 hasilnya 36.000. Lalu yang 1200 dikali 50 hasilnya itu 60.000. Nah, udah kayak gini, tinggal kita bagiin dulu. 36.000 dibagi 60.000, maka hasilnya itu adalah 0,6. Tinggal dikali 100%. 0,6 dikali 100% hasilnya adalah 60%. Gitu, gampang kan? Nah, rumus-rumus yang ini tadi nanti akan Ibu berikan biar kalian makin paham. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.